kamu agak kepending. Jadi yang sebenarnya sudah mestinya kamu terima, minggu ini kamu harus bisa panjang sabar karena apa yang dijanjikan mundur nih. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Saya sekarang lagi ada di Jalan Durian Barat 3 nomor 10. Ini suasana rumah kan? Iya bener, karena kafenya namanya Cafe Serendipity bersebelahan nih sama rumah ownernya. Nah ini saya masuknya dari tempat parkir, terus kita masuk menuju kafenya. Kafenya itu sebagian besar outdoor, terus ada kolam renangnya. Nah, ini kafenya outdoor, cuman karena hujan nih, jadi kita nyarinya outdoor, tetap outdoor, tapi ada atapnya biar nggak kehujanan. Karena ini masih gerimis, kita coba cari tempat yang di sebelah sana kafenya kalau kita mau pesen makanan, cuman karena masih hujan nih, kita cari yang bisa buka kartu aman. Karena meskipun di outdoor, tetap ada atapnya. Yuk kita cari. Nah, coba di sini nih. Oke, ini cukup nyaman. Latarnya kolam sama tempat buat pesen. Sekarang kita mulai untuk pick a card bagian general dulu ya. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik energinya, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah? Buat yang milih kartu pertama, ada Nine of Cups. Ayo, kamu minggu ini sedang merayakan sesuatu di sini tuh bisa hasil pencapaian kamu, bisa di urusan pekerjaan, bisa karena udah ada seseorang yang perhatian, yang ini yang bikin hari-harimu jadi menyenangkan gitu. Jadi buat yang milih kartu pertama cukup oke nih minggu ini nih gitu. Kamu merayakan sesuatu, pencapaian, keberhasilan yang sudah kamu raih. Sementara untuk yang milih kartu kedua, ada the word 3. Kalau yang di kartu yang lain itu the word ya. Untuk minggu ini kamu cukup berhasil, kamu cukup membuat pihak-pihak atau orang-orang di sekitarmu itu cukup puas dengan apa yang kamu hasilkan. Jadi kamu punya rencana, kamu punya acara itu semuanya berhasil, semuanya sukses seperti yang memang diinginkan banyak orang, seperti yang kamu rencanakan juga. Jadi selamat ya. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Page of Artemis. Di sini Artemis itu sama dengan sword kalau di tarot yang lain. Oke, kamu minggu ini bisa yang mungkin bisa dibilang ada ada pekerjaan atau ada urusan yang berhubungan dengan orang, tapi cenderungnya istilahnya cenderungnya kurang profesional, cenderungnya masih yang junior.
Jadi bikin kamu agak, ini nih minggu ini, bikin kamu agak gregetan istilahnya gitu. Karena dia belum bisa memenuhi ekspektasimu gitu. Ini bisa jadi di urusan pekerjaan sih. Jadi kamu bekerja sama dengan dia, tapi dia itu masih belum memenuhi ekspektasimu. Jadi kamu harus bisa banyak sabar. Itu untuk yang general. Sekarang kita cari tempat lagi, semoga sudah gak gerimis. Kita cari tempat yang oke lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan like juga. Sambil kita cari tempat lain ya. Yuk. Oke, sekarang untuk yang kedua tentang keuangan dan karir. Kita cari tempat lagi. Nah, ini meja panjangnya unik juga. Kita bisa buka di sini ya. Yuk, kita mulai untuk karir dan keuangan. Seperti biasa karir dulu ya. Silahkan dipilih mana yang paling ketarik kartunya, energinya dari kamu, kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah. Untuk yang milih kartu pertama, ada Two of Pentacles. Minggu ini kamu sedang cukup kompak dengan tim kamu. Kamu cukup bisa bekerja sama dengan orang-orang di lingkungan pekerjaanmu. Jadi untuk urusan teamwork minggu ini cukup lancar, nggak ada masalah. Kamu juga bisa mendelegasikan pekerjaan dengan mudah. Kamu bisa istilahnya ngomong apa yang kamu mau ke bawahan kamu juga dengan lancar. Jadi cenderungnya tidak ada masalah yang terlalu bikin kamu pusing kepala. Jadi so far minggu ini pekerjaan oke, terutama berhubungan dengan urusan pekerjaan yang berhubungan dengan banyak orang. Jadi cukup oke. Sementara untuk yang milih kedua ada Page of Pentacles. Untuk kamu yang milih kartu kedua ini, sebenarnya wajar saat kamu harus mengeluarkan kos dulu, mengeluarkan biaya dulu, nanti belakangan atau terakhir nanti baru dirimbes gitu. Nah, cuman saran saya kalau di kantormu itu kurang lancar nih urusan merimbes, usahakan untuk sedikit mungkin kamu menggunakan uang pribadimu gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu nih ini bakalan keluar, iya nggak ada salahnya kamu ajukan di muka justru gitu. Jadi intinya jangan sampai kamu nahan atau kamu karena nggak enakan kamu diem tetap make uang pribadimu, tapi nanti ujung-ujungnya agak susah untuk kamu terima gitu rimbesannya gitu. Jadi kalau memang kamu tahu ini akan keluar, ya sebaiknya jangan ditahan atau jangan dipendem, ngomong aja gitu kayak ini saya perlu buat bayar ini. Jadi saya minta kurang lebihnya sekian gitu. Jadi dibalik, jangan rimbes di belakang tapi kamu minta di depan supaya tidak memberati dirimu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Knight of Pentacles. Di sini bisa dibilang kamu punya rekan kerja, punya junior gitu ya. Tapi kamu masih belum ketemu belum ketemu kliknya, belum ketemu feel-nya untuk kerja sama bareng. Jadi ada aja yang bikin kamu harus bisa nahan diri, ada aja yang bikin kamu harus bisa neranginnya sedetil mungkin gitu ya. Jadi
satu sisi tuh kamu udah gemes, tapi ya mau nggak mau ya mesti kamu terangkan, karena kalau enggak dianya bisa nggak ngerjain apa yang sebenarnya menjadi pekerjaan dia, kamu juga keteteran karena kamu ngerjain sendiri gitu. Jadi memang mau nggak mau kamu harus bisa lebih sabar nerangin apa sih sebenarnya gitu maunya kamu gitu. Karena ya dimaklumin aja, karena berdasarkan jam terbang juga dia belum terlalu banyak makan asam garam ibaratnya gitu. Jadi jangan samain sama dirimu gitu. Oke, itu untuk karir. Sekarang kita masuk bagian keuangan. Oke, let's keuangan. Gimana dengan keuanganmu? Satu, dua. Silakan dipilih mana kartu yang paling ketarik dari kamu. Kartu pertama, kedua, atau ketiga. Oke. Kita lihat kartu yang pertama, ada King of Wands. Untuk keuangan minggu ini bisa dibilang kamu agak kepending. Jadi yang sebenarnya sudah mestinya kamu terima, minggu ini kamu harus bisa panjang sabar karena apa yang dijanjikan mundur nih. Jadi yang dijanjikan Senin itu bisa mundur beberapa hari. Yang dijanjikan sebenarnya dari minggu lalu bisa mundur lagi gitu. Jadi untuk kamu yang milih kartu pertama, harap bersabar karena kemungkinan besarnya masih pending, kamu masih belum bisa terima uang dari hasil kerjamu minggu-minggu sebelumnya nih gitu. Jadi harus sabar ya. Nah, untuk yang kedua ada Queen of Calicus. Untuk keuangannya, kamu harus bisa nahan pengeluaran-pengeluaran yang hubungannya dengan seseorang yang bisa dibilang lebih senior, cewek gitu. Jadi bisa misalnya kakak kamu yang perempuan, bisa ibu kamu gitu. Jadi lebih ke pengeluaranmu minggu ini itu cenderungnya lebih banyak untuk keperluan orang-orang terdekatmu yang berjenis kelamin perempuan gitu. Tapi nggak perlu dikhawatirin karena justru malah nanti ini kok jadi berkah kok gitu. Jadi bisa pemasukanmu bisa jauh lebih banyak dari apa yang sudah kamu keluarkan. Oke, untuk yang milih kartu ketiga ada Five of Wands. Nah, di sini bisa dibilang keuanganmu lagi agak kesendat. Kenapa? Karena secara pekerjaan juga kamu lagi agak kurang oke nih gitu. Bisa dibilang pekerjaanmu belum bisa mencukupi kebutuhanmu gitu. Jadi yang milih nomor 3, coba cari ide, cari cara supaya keuanganmu perlahan bisa jadi membaik. Karena ini yang bikin keuangan seret karena pekerjaanmu juga belum menjanjikan, belum menghasilkan, atau bahkan malah kamu sedang jobless nih gitu. Jadi tetap semangat supaya kedepannya keuanganmu bisa jauh lebih berkembang. Oke, demikian untuk yang keuangan dan karir. Sekarang kita cari spot yang lain supaya bisa ganti pemandangan sambil kita nyobain menu yang oke yang ada di sini. Yuk. Nah, kita cari tempat yang gak jauh sama tempat pesennya, sama bartendernya. Sekalian kita nyobain lagi menu yang cukup banyak peminatnya di sini. Nah, ini kita pilih ketiganya di sini aja yang deket sama bartendernya. Jadi buat pesen-pesen gampang. Oke, sekarang kita masuk sesi ketiga untuk bahas asmara di sini ya. Sekarang kita masuk ke bagian asmara. Untuk yang rajang dulu ya.
Oke, yang mana yang paling ketarik energinya? Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Silakan dipilih. Oke. Untuk yang milih kartu pertama, ini ada The Oak. Oke. The Oak King tuh sama dengan Hangman. Jadi ada sesuatu hal yang ngegantung. Ngegantung di sini itu bisa jadi kamu punya cerita atau punya urusan di masa lalu yang belum benar-benar selesai. Kamu masih ada ganjelan, masih ada masalah. Intinya ya tadi ada urusan yang belum titik nih, masih koma, masih ngegantung. Itu yang bikin jadinya kamu agak terhambat untuk bisa ketemu sama pasangan. Coba dicari tahu sendiri, dipikirin apa ya gitu kira-kira yang bikin kamu jadinya masih tadi gitu. Hal yang masih ngegantung tuh apa? Coba dicari sendiri. Sementara untuk yang milih kedua ada Three of Pentacles. Di sini bisa dibilang kamu secara materi masih yang belum cukup stabil dan kamu menginginkan atau maunya punya pasangan yang secara materi itu lebih dari kamu. Sebenarnya itu wajar, cuman jangan sampai itu jadi apa ya? Jadi sesuatu yang harus gitu. Istilahnya kalau ada yang deketin kamu dan secara finansial nggak oke, kamu terus jadi menjauh gitu, kamu terus jadi ilfil. Yang ada ya kamu bisa sendiri dalam waktu lama gitu. Jadi maksudnya di sini adalah jangan sampai membebani kamu, jadi memberatkan kamu yang mau kamu mesti harus dapet yang sudah mapan. Nah, istilahnya jangan sampai punya apa ya, punya kriteria yang terlalu kaku gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, nah ada The Lady and the Lord. Ini kalau di kartu lain The Lover. Jadi buat kamu yang milih kartu ketiga, apalagi kalau yang udah punya gebetan, harus lebih berani nih ngedeketin. Karena minggu ini untuk urusan asmara, untuk urusan relationship, cenderungnya bisa berwarna, cenderungnya bisa bikin kamu happy, bikin kamu berbunga-bunga. Jadi tunggu kejutannya ya minggu ini ya. Itu untuk yang single. Sementara gimana nih dengan yang berpasangan nih? Kita cari tahu ya. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan dipilih mana yang paling ketarik energinya. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama ada Seven of Atemis. Hubungan kamu sama pasangan lagi agak berjarak nih. Kalau dibilang apakah baik-baik saja, baik-baik saja. Cuman gregetnya tuh agak berkurang nih gitu. Gregetnya tuh nggak ada nih. Jadi minggu ini coba lebih peka, coba lebih bisa memahami maunya pasangan tuh apa sih gitu. Jadi supaya hubungan yang udah mulai berjarak tuh jangan tambah berjarak lagi gitu. Supaya cepet supaya cepet dicari jalan keluarnya dan hubunganmu sama pasangan bisa membaik lagi gitu. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada King of Pentacles. Di sini ada pengeluaran yang bisa dibilang cukup tiba-tiba, yang itu hubungannya buat keluarga. Yang sebenarnya kalau dibilang apakah itu mengganggu hubungan kalian, enggak. Jadi di sini lebih ke gimana kalian satu sama lain mesti bisa saling support. Karena kalau namanya musibah atau namanya halangan kan memang ada aja gitu. Jadi
di sini jangan saling menyalahkan, jangan yang ini masalah lu gitu ya, bukan masalah gue, atau kebalik ini masalah gue, jadi lu nggak usah ikut campur. Nggak begitu, tapi gimana caranya kalian bisa saling dukung satu sama lain supaya hubungan kalian tetap harmonis seperti biasanya. Sementara untuk yang ketiga, keluar lagi nih. Oke, sama kayak yang singkat tadi, The Lady and the Lord, The Lover lagi. Jadi minggu ini kamu sama pasangan cukup aman, cukup terkendali, apa-apa yang menjadi rencana kalian berdua juga bisa berjalan dengan baik. Hubungan kalian juga tambah dekat, tambah kompak, malah bikin iri orang-orang di sekitarmu. Jadi kamu tuh bisa yang menginspirasi, bisa yang bikin mereka juga jadi termotivasi supaya bisa punya pasangan seperti kalian gitu. Jadi untuk minggu ini buat kamu yang milih kartu ketiga cukup aman. Kalaupun ada masalah juga kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, demikian untuk pick a card minggu ini. Saya lagi nunggu menu yang cukup banyak peminatnya. Kita lihat ada traditional platter, itu isinya tuh ada cireng, ada singkong, sama satu lagi pisang goreng kayaknya. Jadi coba kita cari tahu yuk sama-sama, terus nanti kita review. Nah, ini udah datang. Oke. Mojitos. Ini campurannya apa aja, Mbak? Itu campuran mojitos, simple sirup sama sirup. Ini soda. Oke, sirup sama soda. Tadi cara bikinnya juga kalian udah lihat ya. Nah, kalau ini ada cireng, Tahu walik. ada tahu walik. Jadi bukan pisang, tahu walik. Tahu walik. Jadi kayak batagor gitu deh. Ini bakso gitu, isinya tahu walik sama singkong keju. Terima kasih, Mbak. Yuk kita sama-sama ini cipin. Ini cireng, terus ini tahu walik istilahnya. Jadi bakso nih, luarnya tahu sama singkong keju. Jadi kalau kamu ada yang suka cireng, terus satu lagi ada yang suka singkong, ada yang suka tahu, ya pesannya traditional platter aja. Jadi udah dapet nih tiga-tiganya. Sekarang kita nyobain cirengnya. Ini juga bumbunya bumbu cireng nih. Cirengnya digorengnya nggak terlalu kering, jadi cukup empuk. Sambalnya pedes. Kita cobain. Nah, ini yang jarang nih, tahu walik. Kriuk banget luarnya. Dalamnya tipis. Tipis. Dalamnya bakso. Baksonya juga cukup empuk. Kulit tahunya kriuk. Padahal sebenarnya nggak tebal, tipis. Ini singkong kejunya garing. Saking garingnya jadinya begitu di ini sama garpu tuh
terus terpisah-pisah gitu loh, jadi gampang. Jadi kalau buat sendirian cukup mengenyangkan. Ini buat berdua juga masih ini kok, masih yang reasonable banget gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu kebanyakan tapi nggak dikit juga gitu. Jadi buat berdua cukup lah. Nah sekarang kita nyobain mojitonya. Seger banget. Mintnya kerasa. Terus lemonnya juga kerasa. Nah, cara bikinnya gimana? Ada di episode yang kali ini, jadi kalian perhatiin. Dan ini emang seger banget. Jadi buat kamu yang kebetulan lagi ada di sekitaran Jagakarsa, jangan lupa buat mampir ke Serendipity Cafe di Jalan Durian Barat 3 nomor 10. Terus jangan lupa juga buat subscribe, buat like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.